Selamat siang teman-teman sekalian, dimanapun saudara berada. Akhir-akhir ini setelah kita memilih, bahkan sesudah terpilihnya Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, kita sangat bangga ya. Sangat banyak ditangkap pelaku-pelaku korupsi, termasuk perkara-perkara besar yang melibatkan menteri, melibatkan pejabat pemerintah. Khususnya bisa kita lihat KPK sudah melakukan berbagai tangkap tangan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Bahkan yang kita sayangkan baru-baru ini, menterinya sendiri, wakil menteri dari salah satu yang tidak usah sebutkan namanya, bisa kita lihat ya. Bahkan masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Menteri Pendidikan sudah ditangkap sebagai tersangka sekarang. Tapi yang kita sayangkan, kalaupun ada pengacara yang menangani kasus korupsi, kalau mohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, apalagi di sekeliling Bapak banyak pengacara-pengacara kondang, mohonlah supaya tidak ikut campur, bahkan tidak komentar ya, tetapi kepada pengacara-pengacara yang saat ini lagi viral, bahkan sudah terkenal, sudah sangat menghuni jam terbangnya di dunia praktisi dan pengacara, mohonlah supaya jangan bawa nama-nama presiden kita ya. Kita hormati proses hukum walaupun kita ditunjuk sebagai pengacara para koruptor-koruptor ya, walaupun belum ada putusan pengadilan. Coba sekarang kita sambil duduk-duduk seperti ini di kedai kopi, coba kita saling tukar pendapat ya teman-teman. Kita anggap saja tidak tahu soal masalah korupsi. Cuma yang saya lihat sekarang ini hanya untuk sekedar opini ya teman-teman. Bukan berarti memponis sesuatu di luar kemampuan saya ya. Saya hanyalah masyarakat biasa. Mulai ada pemerintahan, bahkan mulai dibentuknya tindak pidana korupsi yang kita lihat di stasiun TV, bahkan di sosial media. Jika pelaku korupsi sudah diborgol tangannya, selalu mengatakan bahwa sedikit pun 1% rupiah pun saya tidak pernah menikmati hasil korupsi itu, katanya. Bahkan baru-baru ini kita dengar di sosial media ada seorang pengacara yang seakan-akan membela kliennya dengan mengatakan dia bisa menjamin bahwa kliennya tersebut tidak pernah menikmati, bahkan mengirim ke rekeningnya 1 rupiah pun hasil dari apa yang dia kerjakan, apa yang dia korupsikan. Memang masuk akal. 1 rupiah tidak ada masuk ke rekeningnya, katanya. Padahal ya masuk akal saja kan. Mana mungkin 1 rupiah masuk ke rekening, tapi kan banyak cara.
Makanya pengacara-pengacara sekarang kalau boleh ya, kalaupun sudah terkenal di Facebook, di YouTube, bahkan di Twitter, Instagram, bahkan sudah punya titel yang sangat tinggi, kalaupun dia sangat dekat sama pejabat tingkat tinggi, katakanlah presiden sekalipun, cobalah jangan bawa nama Prabowo ya, walaupun Bapak Prabowo sebelum jadi presiden sudah pernah menjadi kliennya. Di luar itu pula kita coba akan membahas ya sebagai kombur-kombur di malam minggu seperti ini, di sosial media bahkan di internet ya, di stasiun TV, bupati-bupati, gubernur, bahkan menteri sekarang banyak yang tertangkap kasus korupsi. Tapi kita coba meneliti dari berbagai sumber ya teman-teman. Ini hanya sekadar info ya. Bukan berarti kita ingin mencemarkan nama baik para orang-orang yang sudah kita dengar ini. Salah satunya kita coba, baru kita dengar ini, baru kita baca di sosial media bahkan di internet. Salah satunya coba kita mulai dari bupati. Salah satu yang pertama IGD Winasa, mantan Bupati Jembrana, telah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung dan divonis 2,5 tahun dalam kasus korupsi pengadaan mesin pabrik kompos. Sumbernya bisa kita lihat di website balibisnisya.com. Begitu juga dengan Untung Wiono, mantan Bupati Sragen, telah dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung dan divonis 7 tahun dalam kasus korupsi pendepositian uang ya, APBD. Sumbernya tempo.co. Mantan Bupati Sragennya segera dijebloskan ke penjara. Sangat memprihatinkan ya teman-teman. Sebelum kita membahas masalah korupsi ya teman-teman, memang sering kita mendengar kata korupsi. Tapi sering juga kita hanya mengerti secara pengalaman bahkan secara pikiran. Tetapi perlu kita ketahui teman-teman bahwa korupsi itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 31 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 2001, berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 3 bentuk jenis tindak pidana korupsi yang pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 7, yaitu 1. Kerugian keuangan negara. 2. Menyuap, suap atau menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Serta 7. Gratifikasi. Sekarang kita bisa melihat dari tabel di bawah ini ya teman-teman, bahwa kasus-kasus korupsi kepala daerah serta keterkaitannya dengan diskresi, pelanggaran aturan yang dilakukan oleh kepala daerah yang sudah terpidana bisa kita lihat di tabel ini. Bahkan tanpa melihat tabel, kita sering mendengarnya di stasiun TV, para kepala daerah sudah tertangkap kasus korupsi bahkan sudah terpidana. Bisa selain yang di atas kita sebutkan tadi,
Bisa saya terangkan sedikit ya teman-teman. Abdul Putih, Gubernur Nangro Aceh Darussalam 2000 sampai 2005. Tindakan yang dianggap melanggar peraturan undang-undang, pembayaran uang untuk pengadaan pada saat mana dana belum dianggarkan. Pasal 7 ayat 4 Kepres nomor 18 tahun 2000. Penunjukan langsung penyedia barang padahal bukan penyedia barang tunggal selain penetapan penyedia oleh gubernur padahal nilai barang tidak sampai 50 miliar rupiah. Penandatanganan sebagai pihak pembeli pada perjanjian strip kontrak jual beli masuk ke dalam pasal 7 ayat 3 F Kepres nomor 18 tahun 2000. Penetapan dana APBD dalam rekening pribadi pasal 4 dan pasal 11 Peraturan Pemerintah nomor 105 tahun 2000. Pemotongan secara langsung dana perlakuan khusus kabupaten kota pasal 1 KMK 451/2001. Dana hasil pemotongan tidak dimasukkan dalam pos penerimaan APBD masuk dalam pasal 7 PP 105 tahun 2000. Alasan keperluan mendesak tidak sesuai ketentuan pasal 16 Undang-Undang nomor 25 tahun 1999. Bunga deposito dan hasil investasi tidak seluruhnya diserahkan kepada Kaspenkap pasal 193 ayat 2 Undang-Undang 32 tahun 2004 junto pasal 24 PP 105 tahun 2000 junto pasal 58 ayat 2 PP 58/2005. Supaya lebih rinci bisa kita lihat di tabel berikut ya. Salah satunya lagi Arwin AS Bupati Siak 2001-2011. Mukhtar Muhammad Wali Kota Bekasi 2008-2013. Amran Abdul Batalipu Bupati Buol 2007-2012. Bisa kita lihat semua rata-rata provinsi, gubernurnya, bupatinya ditangkap ya karena tindak pidana korupsi. Tapi kita juga akan sedikit membahas mengenai masalah korupsi dan bagaimana penjelasannya ya teman-teman. Sekarang coba kita belajar mengenai pola tindak pidana korupsi yang dilakukan. Berdasarkan dokumen putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dari 5 studi kasus korupsi kepala daerah terbukti melakukan sejumlah unsur korupsi. Dapat diketahui gambaran mengenai pola tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para kepala daerah tersebut, terutama dilihat dari kecurangan yang dilakukannya. Kecurangan yang dilakukan oleh para kepala daerah tersebut terkait dengan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada kasus yang didakwa dengan pasal 2 serta terkait dengan unsur menerima hadiah atau janji pada kasus yang didakwa dengan pasal 12 huruf A. Pola tindak pidana dari para kepala daerah tersebut dapat dilihat di tabel sebagai berikut.
Pertama akan kita bahas ya mengenai polanya, pola tindak pidana korupsi. Pertama, tindakan yang dilakukan oleh para kepala daerah tersebut merupakan pelanggaran terhadap berbagai peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh para kepala daerah yang menjadi tindak pidana korupsi. Kepala daerah tersebut memberikan keuntungan terhadap pihak-pihak tertentu. Kondisi ini memberikan konfirmasi terhadap pendapat Alatas dalam bukunya 1986 halaman 11 bahwa salah satu karakteristik dari korupsi adalah mereka yang terlibat dalam korupsi adalah mereka yang ingin keputusan yang pasti dan mereka yang mampu mempengaruhi keputusan-keputusan. Kedua, tindakan yang dilakukan oleh para kepala daerah tersebut tidak dilakukan sendiri dalam arti bersama-sama ataupun dibantu oleh pihak lain. Temuan ini saja semakin memperkuat pendapat dari sejumlah ahli maupun fakta dari berbagai kasus korupsi lain bahwa tindakan korupsi biasanya dilakukan tidak oleh satu pihak, melainkan melibatkan sejumlah pihak. Fakta ini tentu saja harus menjadi perhatian kita bersama, terutama apabila dikaitkan dengan integritas aparat maupun pelaksana berbagai metode pengawasan, terutama melalui whistleblower system sebagai perangkat deteksi dini terhadap tindak pidana korupsi. Dalam pandangan saya, berangkat dari fakta ini, maka upaya peningkatan integritas aparat akan memainkan peran penting dalam upaya pencegahan korupsi. Dengan integritas yang dimiliki, maka seorang aparat mengetahui sejumlah tindakan pelanggaran hukum yang diindikasikan korupsi akan tergerak untuk melaporkannya kepada pihak terkait melalui sejumlah mekanisme seperti whistleblower system. Ketiga, tindakan yang dilakukan oleh para kepala daerah tersebut dilakukan untuk memberikan keuntungan pribadi dan bukan untuk kepentingan umum. Fakta ini juga mempertegas kondisi bahwa kegiatan korupsi biasanya dilakukan dalam rangka mendapatkan keuntungan pribadi dari para pelakunya. Dalam teori dari Klitgaard 1998A halaman 4 1908B halaman 92 yang menyatakan melalui formulanya bahwa corruption atau sama dengan monopoli tambah discretion sama dengan accountability, atau korupsi sama dengan monopoli ditambah diskresi dikurang akuntabilitas. Maka berdasarkan studi kasus yang diangkat dalam kasus ini menunjukkan bahwa tindakan korupsi yang dilakukan oleh para kepala daerah merupakan tindakan yang sebenarnya terikat oleh berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga bukan merupakan diskresi. Sekarang kita coba melihat ya penyebab kepala daerah di Indonesia terjerat dalam tindak pidana korupsi. Sebelumnya, kualifikasi dari tindak pidana korupsi terkait dengan bagaimana sebuah tindakan menjadi korupsi, maka kita harus terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan korupsi menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Saat ini pengaturan mengenai tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tersebut,
maka korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk jenis tindak pidana korupsi yang pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 7, yaitu 1. Kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Serta 7. Gratifikasi. Ini bisa kita lihat dari sumber KPK tahun 2006 ya, halaman 19 sampai 21. Sekarang kita akan menerangkan sedikit penyebab kepala daerah Indonesia terjerat dalam tindak pidana korupsi. Berdasarkan informasi dari berbagai literatur dapat diketahui bahwa pada intinya korupsi disebabkan sejumlah faktor baik yang memiliki kontribusi secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, faktor penyebab korupsi juga dapat dibedakan antara faktor yang terkait dengan karakteristik individual maupun pengaruh struktural. Berangkat dari berbagai penyebab menurut literatur terkait dengan kenapa seorang melakukan tindak pidana korupsi, maka dalam ini kita akan mencoba untuk mendapatkan gambaran dari para sumber yang ditemui mengenai kenapa seorang kepala daerah melakukan korupsi. Pandangan dari para sumber ini kemudian kita coba analisis ya, dan dibandingkan dengan berbagai informasi lain yang berasal baik dari teori, putusan pengadilan, pemberitaan media massa maupun sumber informasi lainnya. Setelah itu, melalui proses analisis dan perbandingan tersebut, kita coba kemudian melakukan konstruksi terhadap penyebab korupsi oleh kepala daerah di Indonesia. Terdapat setidaknya 5 penyebab dari terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah di Indonesia. Pertama, ketidaktahuan terhadap peraturan perundang-undangan. 2. Permasalahan terkait sistem pengawasan dan pengendalian. 3. Mahalnya biaya politik. 4. Rendahnya integritas. Serta 5. Gaya hidup. Kita coba akan terangkan satu persatu ya. Sekedar kita hanya bisa memberi pendapat sedikit, tapi coba kita akan terangkan mengenai yang saya terangkan tadi di atas. Ketidaktahuan terhadap peraturan perundang-undangan salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan implementasi dari sebuah kebijakan termasuk peraturan perundang-undangan adalah tingkat pemahaman dan pengetahuan para pelaksana kebijakan atas sebuah kebijakan. Terkait hal ini menunjukkan bahwa kekurangan pahaman para manajer pendidikan telah menyebabkan konsekuensi parah dalam implementasi kebijakan dan reformasi pendidikan Dari sini kita bisa menunjukkan bahwa dalam berbagai kasus korupsi kepala daerah yang menjadi kasus telah terjadi pelanggaran terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang membuat para kepala daerah tersebut kemudian dipidana. Terkait terjadinya pelanggaran terhadap berbagai peraturan perundang-undangan oleh para kepala daerah berdasarkan hasil wawancara mendalam yang sering kita lakukan terhadap sejumlah narasumber, menemukan bahwa dari 12 sumber mengungkapkan mengenai ketidaktahuan terhadap peraturan perundang-undangan sebagai salah satu hal yang dapat dikonstruksikan sebagai penyebab terjadinya korupsi oleh kepala daerah. Permasalahan terkait sistem pengawasan dan pengendalian ini bisa sedikit kita terangkan berdasarkan pendapat dari sejumlah narasumber serta hasil
penelitian terhadap sejumlah putusan pengadilan dan juga penelusuran terhadap sejumlah literatur dan dokumen, maka permasalahan yang terkait dengan sistem pengawasan dan pengendalian merupakan salah satu penyebab dari terjadinya tindak pidana korupsi oleh para kepala daerah. Dikonstruksikan dalam permasalahan sistem pengawasan dan pengendalian ini dihadapi baik oleh aparat pengawas internal maupun pengawas eksternal terkait dengan mahalnya biaya politik. Mahalnya biaya politik merupakan faktor lain yang dinilai oleh sejumlah narasumber sebagai penyebab terjadinya tindak pidana korupsi oleh para kepala daerah. Rendahnya integritas dalam banyak literatur korupsi selalu dikaitkan dengan integritas. Menurut Hewitt dan Rose misalnya, dalam bukunya 2015 halaman 104, gagasan tentang korupsi sebagai kebalikan dari integritas telah ada selama berabad-abad. Untuk mendukung pernyataannya, Hewitt dan Rose mengutip definisi korupsi yang ditulis oleh Samuel Johnson pada tahun 1755 yang mendefinisikan korupsi baik dalam hal penyakit kerusakan jasmani dan sebagai kesengsaraan, penyimpangan prinsip dan kehilangan integritas. Menurut para sumber juga, berdasarkan pada para sumber juga dari hasil wawancara, maka rendahnya integritas dapat dikonstruksikan sebagai penyebab terjadinya tindak pidana korupsi oleh para kepala daerah. Mengenai gaya hidup. Gaya hidup salah satu faktor yang menurut sumber dapat dikonstruksikan menjadi penyebab korupsi kepala daerah di Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah narasumber serta analisis terhadap sejumlah teori dan dokumen adalah gaya hidup. Terkait gaya hidup ini, saat ini di berbagai negara telah dikembangkan apa yang disebut sebagai audit gaya hidup, lifestyle check audit investigation, sebagai salah satu metode yang digunakan untuk mencegah korupsi. Sejumlah negara yang mengembangkan audit gaya hidup diantaranya adalah Filipina. Memang kalau kita lihat dari berbagai sumber teman-teman, pelaku-pelaku korupsi yang sudah putus atau sudah ingkrah, kalau kita lihat ya, seperti Abdul Puteh bisa merugikan negara kalau di total dia sampai 55 miliar 823 ya. Ismunarso 3 miliar 454, Arwin AS 1 miliar 396, Mukhtar Muhammad 3 miliar 388, Amran Abdul Batalipu 3 miliar 131, 2 miliar 6 miliar 402. Ini bisa kita lihat di tabel sebagai berikut. Tetapi coba kita sekarang belajar mengenai solusi agar kepala daerah di Indonesia tidak terjerat dalam tindak pidana korupsi. Berdasarkan pembahasan pada sub-subbab pada penelitian sebelumnya, maka peneliti ini mengkonstruksikan setidaknya ada 6 upaya atau solusi yang dapat ditempuh dalam rangka mencegah korupsi oleh kepala daerah. Ke-6 upaya atau solusi tersebut adalah: 1. Peningkatan kapasitas dari kepala daerah.
2. Perbaikan terhadap sistem pengawasan. 3. Upaya untuk mengurangi biaya politik. 4. Membangun budaya integritas pejabat. 5. Membangun akuntabilitas kebijakan. Serta 6. Membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Tetapi kita coba akan terangkan satu persatu ya mengenai peningkatan kapasitas dari kepala daerah. Berdasarkan pembahasan dapat diketahui bahwa salah satu hal yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi oleh para kepala daerah adalah karena ketidaktahuan dari para kepala daerah terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Hal ini terjadi salah satu sebagai akibat dari latar belakang kepala daerah yang sangat bertolak belakang dengan kegiatan pemerintahan. Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka mengusulkan adanya kegiatan dalam kerangka meningkatkan kapasitas dari kepala daerah, khususnya kepala daerah yang baru terpilih. Melalui kegiatan ini, kepala daerah yang baru terpilih akan diberikan pemahaman mengenai berbagai peraturan perundang-undangan, pemahaman mengenai batas kewenangan, serta berbagai pengalaman dari kepala daerah lain yang lebih berpengalaman. Terkait peningkatan pengetahuan dan pemahaman kepala daerah, maka salah satu peraturan perundang-undangan yang terpenting yang perlu dipahami adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang dalam pandangan peneliti dirasakan dapat membantu untuk melindungi pejabat atau kepala daerah yang terkena masalah sebagai akibat ketidaktahuan mereka terhadap peraturan perundang-undangan. Selain tentu saja Undang-Undang Nomor 30 2014 memiliki pengaturan mengenai diskresi. Upaya lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi ketidaktahuan terhadap peraturan perundang-undangan adalah dengan mengoptimalkan peran aparat penegak hukum seperti Kejaksaan dan KPK serta aparat pengawas internal pemerintah dalam memberikan konsultasi kepada kepala daerah sebelum membuat suatu kebijakan terkait dengan keterlibatan pengawas internal pemerintah dalam pemberian konsultasi. Maka dengan melihat kepada kasus Ismunarso yang sebelumnya melakukan penempatan dana pemerintah daerah untuk deposito telah meminta saran APIP, maka perlu dipastikan terlebih dahulu kompensasi dan profesionalitas dari APIP, sehingga APIP tidak akan memberikan saran yang tidak tepat seperti terjadi pada kasus Ismunarso. Peningkatan terhadap kompetensi dan profesionalitas APIP lebih lanjut diuraikan dalam usulan upaya atau solusi berikutnya. Perbaikan terhadap sistem pengawasan. Berdasarkan hasil pembahasan juga diketahui mengenai sistem pengawasan yang masih bermasalah, baik pengawasan oleh pengawas internal maupun pengawasan oleh aparat pengawas internal pemerintah. Permasalahan dalam hal pengawasan yang terjadi selama ini, mulai dari tumpang tindih pengawasan sampai dengan kompetensi dari para aparat pengawas dalam menjalankan tugasnya. Upaya untuk mengurangi biaya politik. Tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah dianggap sebagai salah satu penyebab utama dari terjadinya tindak pidana korupsi. Sudah banyak sekali kajian maupun pendapat mengenai besarnya biaya politik dan perannya terhadap tindak pidana korupsi. Demikianlah yang kita bisa sedikit terangkan, tetapi saya akan sedikit lagi saya terangkan sedikit ya untuk menutupi pembelajaran kita dalam hal mengenai korupsi di sore hari ini. Upaya yang salah satunya
coba akan kita terangkan lagi, yaitu membangun budaya integritas pejabat. Integritas dari para pejabat juga dianggap sebagai faktor penting yang harus dibangun dalam upaya pencegahan korupsi. Pembangunan integritas ini bukan hanya sekedar seremonial belaka seperti yang selama ini dilakukan, tetapi harus mampu mengembangkan atau mengubah perilaku para pejabat yang anti korupsi, termasuk di dalamnya gaya hidup mereka. Membangun akuntabilitas kebijakan. Salah satu hal yang perlu dihindari terkait kebijakan adalah bagaimana memastikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh para pejabat atau kepala daerah adalah kebijakan yang bebas dari korupsi dan bukan kebijakan yang justru didesain untuk melindungi perbuatan korupsi. Demikianlah penjelasan dari kita, semoga ini bisa bermanfaat. Kiranya juga harus membangun budaya anti korupsi di masyarakat ya. Hal ini yang perlu mendapat perhatian bersama adalah bahwa sebuah tindakan korupsi terjadi sebagai akibat dari sikap permisif yang ada di masyarakat. Uraian mengenai perilaku masyarakat yang sering meminta bantuan dana kepada pejabat merupakan salah satu bentuk dari sikap tersebut.